Sepak bola emas 2045, harapan Erick Thohir timnas berada di 50 besar dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan target jangka pendek dan panjang bagi sepak bola Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube The Highway, ia menjelaskan bahwa kunjungannya ke markas KNVB di Zeist, Belanda, bertujuan membangun kerjasama dalam pembinaan pemain muda. Kami ingin kemitraan ini berjalan dengan baik, tidak hanya dalam sepak bola semata, tetapi juga dalam mempererat hubungan kedua negara yang memiliki sejarah panjang melalui sepak bola, ujarnya. Salah satu target utama yang ia sampaikan adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali beruntun. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, katanya. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini memerlukan sistem pembinaan yang kuat dan berkelanjutan. Ia berharap kerjasama dengan KNVB dapat membantu membangun ekosistem sepak bola yang lebih profesional. Dalam jangka panjang, Erick Thohir ingin Indonesia masuk dalam 50 besar dunia pada 2045. 2045, saya ingin menjadi 50 besar. Kalau dihitung dengan semua data yang kita punya, menurutku kita bisa masuk 50 besar, tegasnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar Indonesia adalah lemahnya manajemen dan kontinuitas dalam pembinaan pemain. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa membangun sepak bola bukanlah sprint, melainkan maraton yang membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Ini bukan hanya lari cepat 100 meter. Meski punya generasi emas, bukan berarti tim bisa finish nomor 1. Ini adalah sesuatu yang terus kami bangun dengan bakat yang kami miliki, pungkasnya. Asisten Como FC latih timnas U20, sudah sampai Indonesia untuk gantikan Indra Syafri? Kurniawan Dwi Yulianto kini resmi menjadi bagian dari tim kepelatihan timnas U20 Indonesia, tetapi bukan sebagai pengganti Indra Syafri. Ia akan berperan sebagai pelatih penyerang, mendampingi Indra dalam membangun kekuatan tim. Kepastian ini diumumkan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia, menegaskan bahwa mantan asisten pelatih Como FC tersebut akan fokus mengasah lini serang Garuda Nusantara. Sebelum kembali ke Indonesia, Kurniawan memiliki pengalaman melatih di berbagai klub dan tim nasional. Ia pernah menjadi asisten pelatih Como U19 sejak Agustus tahun 2021 hingga Juni tahun 2024. Selain itu, ia sudah beberapa kali bekerja sama dengan Indra Syafri, termasuk di Timnas U22 pada 2023 dan Timnas U23 pada 2019. Pada 2018, ia juga membantu Bima Sakti dalam Timnas Indonesia Senior. Sebelumnya, sempat beredar kabar bahwa Kurniawan akan menjadi asisten pelatih Patrick Kluivert, namun ia langsung membantah rumor tersebut. Ia menegaskan bahwa kepulangannya ke Indonesia bukan untuk posisi tersebut dan tidak ada komunikasi terkait hal itu. Keputusannya bergabung dengan Timnas U20 menunjukkan komitmennya dalam membantu perkembangan sepak bola muda Indonesia. Saat ini, Timnas U20 Indonesia tengah bersiap menghadapi Piala Asia U20 2025 di China. Mereka tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Turnamen ini akan berlangsung dari tanggal 12 Februari hingga tanggal 1 Maret tahun 2025, di mana 4 tim terbaik akan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Prestasi terbaik Indonesia di ajang ini terjadi pada 1961 saat mereka menjadi juara, sementara pada edisi 2023, tim asuhan Sintayong terhenti di fase grup. Raksasa Asia telah bangun, KNVB Belanda puji langkah timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Belanda, Guus de Jong, untuk membahas kerjasama antara kedua negara dalam bidang sepak bola. Dalam pertemuan tersebut, Erick menyebut bahwa timnas Indonesia adalah raksasa tidur yang tengah bangkit di kancah internasional. Belakangan ini, sepak bola Indonesia memang mencuri perhatian setelah meraih berbagai pencapaian signifikan. Bahkan, sejumlah tim Asia mulai menganggap Indonesia sebagai ancaman serius yang tidak bisa diremehkan. Di bawah kepemimpinan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 5 tahun terakhir.
Kini, tugas besar tersebut berada di tangan Patrick Kluivert, yang akan didampingi oleh 3 asisten asal Belanda. Tom Haaien, salah satu pemain keturunan Indonesia, menyatakan bahwa mereka akan terus berusaha meraih prestasi yang lebih tinggi, termasuk menembus Olimpiade 2028. Ia juga menyoroti fakta bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim nasional dari berbagai kelompok umur hingga senior berhasil lolos ke Piala Asia dan memiliki peluang ke ajang dunia. Meskipun Erick Thohir menyebut timnas Indonesia sebagai raksasa tidur, Guys de Jong justru berpendapat sebaliknya. Menurutnya, Indonesia bukan lagi sekadar tim yang sedang tertidur, melainkan sudah terjaga dan menunjukkan kekuatannya. Ia menilai bahwa timnas Indonesia telah mengirimkan pesan jelas kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Guys menegaskan bahwa timnas Indonesia tidak lagi berada dalam fase tidur. Anda tidak bisa menyebut bahwa Indonesia masih tidur lagi. Tidak, tapi memang benar, mereka sudah bangun dan semakin membaik, ujarnya. Ia yakin bahwa performa tim nasional akan terus meningkat di masa depan, menjadikan mereka lebih kompetitif di tingkat global. Yang penting menang, respon Alex Pastoor saat ditanya taktiknya di timnas. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, mengungkapkan pandangannya sebagai juru taktik dalam wawancara di acara The Aftrap yang disiarkan oleh Love Televisi di Belanda. Mantan pelatih Almere City itu menggambarkan dirinya sebagai ahli strategi yang selalu mengincar kemenangan. Saya pastinya ingin menang, ujar Pastoor. Menurutnya, setiap keputusan taktis harus memiliki dasar kuat agar bisa diandalkan oleh para pemain dan klub. Pastoor menekankan bahwa jenis sepak bola yang ia sukai selalu coba ia terapkan dalam pelatihan. Anda bisa memberitahunya kepada para pemain, tetapi intinya adalah kamu harus melatihnya. Dan memastikan bahwa para pemain melakukannya, katanya. Ia ingin timnya memenangkan banyak bola di kotak penalti lawan dan membatasi peluang serupa bagi lawan di area pertahanan sendiri. Untuk mencapai gaya permainan itu, Pastoor mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kualitas tim, kondisi lawan, serta apakah laga dimainkan di kandang atau tandang. Ketika kami bermain, tentu saja tujuannya untuk menang. Tetapi kami juga ingin memenangkan sebanyak mungkin bola di kotak penalti dan sebisa mungkin lawan tidak melakukan hal serupa, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa formasi bukan sekadar angka, melainkan cara tim menjalankannya. Pastoor tidak ragu menerapkan strategi bertahan total jika itu membawa kemenangan. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, katanya. Ia menambahkan bahwa formasi seperti 5-3-2 tidak selalu berarti bertahan, tergantung cara memainkannya. Sebagai asisten Patrick Kluivert, ia akan menjalani debut berat saat timnas Indonesia menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Maret tahun 2025.